Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Arum Fitriani, NIM 230109010, kelas PAI 4G, mata kuliah Media Pembelajaran. Jadi di sini saya hendak mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai Nuzulul Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian Nuzulul Al-Quran. Yang kedua, hikmah turunnya Al-Quran. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Dan yang terakhir, ciri-ciri kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi. Langsung saja kita ke pokok bahasan pertama, yaitu pengertian Nuzulul Quran. Secara terminologi, Nuzulul Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran atau Al-Quran turun. Nah, penggunaan istilah Nuzulul Quran bersifat majazi. Maksudnya majazi di sini adalah penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam ghaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nuzulul Quran diungkapkan dengan dua ungkapan, yaitu dengan kata nazala yunazzilu tanzilan dengan makna konotatif turun secara berangsur-angsur, dan dengan kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif yaitu menurunkan. Berikutnya adalah proses turunnya Al-Quran. Dalam hal ini, turunnya Al-Quran terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama, Al-Quran turun sekaligus dari Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga wafat. Pendapat kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Pendapat ketiga, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Dan pendapat yang terakhir, sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pertama secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Bait Al-Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu karakter turunnya Al-Quran. Periode pertama kandungan Al-Quran yaitu berisi tentang yang pertama, pendidikan kepribadian bagi Rasulullah. Di sini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Mudatsir. Yang kedua, pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'la dan Quran surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, yaitu dasar-dasar akhlak Islamiyah dan pembentukan masyarakat Muslim. Periode ini berlangsung selama 4-5 tahun dan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Arab sebagai berikut. Ada yang sebagian kecil menerima dengan baik, sebagian besar menolak karena kebodohan mereka, dan ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya. Dan ada yang mempertahankan adat istiadat nenek moyang, ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf. Dan yang terakhir, dakwah Al-Quran mulai melebar hingga perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Selanjutnya, periode kedua. Sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun, di mana ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam alam pikiran sehat. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl, Quran surat Al-Fusilat, dan Yasin. Berikutnya yaitu periode ketiga dicirikan sebagai berikut. Dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan prestasi yang sangat besar. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Yang kedua,
Islam telah disempurnakan oleh Allah dengan turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3, dan ketika Nabi wukuf pada waktu Haji Wada pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi. Dan yang terakhir, sehingga dari ayat yang pertama sampai terakhir turun memakan waktu sekitar 22 tahun. Berikutnya yaitu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu menguatkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesesuaian dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum, misalnya tahapan dalam pelarangan khamr. Yang ketiga, memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan sifat lemah lembut Allah kepada beliau. Yang keempat, tantangan dan mukjizat. Yang kelima, mempermudah hafalan dan memahami. Dan yang terakhir, sebagai bukti yang pasti bahwa Al-Quran turun dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Berikutnya, kodifikasi Al-Quran. Pertama, pengumpulan dalam arti hifdzuhu, yaitu menghafalkan dalam hati. Juma'ul Quran hufazu, atau penghafalannya orang yang menghafalkan dalam hati. Yang kedua, pengumpulan dalam arti kitab buhu kulih, atau penulisan Al-Quran semuanya. Yang ketiga, pengumpulan dalam arti merekam suara bacaan Al-Quran, yaitu pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dalam pita suara. Berikutnya, periode kodifikasi, yaitu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode zaman Nabi. Yang kedua, periode zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir, periode zaman Utsman bin Affan. Ciri-ciri kodifikasi Al-Quran pada zaman Nabi. Yang pertama, Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Yang kedua, menuliskannya pada pelepah kurma, lempengan batu dan daun lontar, kulit kayu pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Yang ketiga, Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan atau Murajaah. Dan yang keempat, Nabi mengoreksi langsung hafalan Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir Zaid bin Sabit. Berikutnya, belum dibukukan dalam bentuk mushaf sebab masih menanti wahyu yang diturunkan. Dan yang terakhir, mengenai susunan surat, Nabi sendiri yang memerintahkannya. Kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, banyak para sahabat Ahlul Qura atau penghafal syahid dalam perang Yamamah. Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Yang kedua, mengumpulkan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Yang ketiga, para penghafal harus membawa 2 orang saksi. Yang keempat, dikumpulkan Zaid bin Sabit dalam satu mushaf yang terbuat dari kulit unta. Kemudian disimpan di rumah Hafsah. Dan yang terakhir, belum dilengkapi tanda baca, juz, dan keterangan-keterangan lainnya. Yang terakhir yaitu kodifikasi Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran dan dikhawatirkan terjadi perpecahan. Yang kedua, disusun dalam bentuk mushaf. Yang ketiga, Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zubair bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Yang keempat, menggandakan menjadi beberapa, ada yang menyebutkan menjadi 5, dan ada yang menyebutkan menjadi 7 kali. Yang terakhir, membakar semua mushaf selain yang ditulis.
Dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kaumnya. Karena Al-Quran sendiri diperuntukkan bagi kebahagiaan dan keselamatan manusia. Hal ini terlihat dari proses turunnya Al-Quran yang berorientasi pada manusia itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran pun tidak diturunkan sekaligus secara keseluruhan, melainkan secara berangsur-angsur. Surat yang diturunkannya pun tidak sama jumlah panjang pendeknya, terkadang diturunkan sekaligus secara penuh dan terkadang sebagian saja. Dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, banyak hikmah yang akan diperoleh, yaitu menetapkan hati Rasulullah, melemahkan lawan-lawannya, mudah dipahami dan dihafal, dan yang terakhir, penyusunannya akan sesuai dengan alur peristiwa atau kejadian yang terjadi.